Di beberapa masjid kita lihat begitu banyak larangan-larangan, seakan-akan pengurus masjid adalah tuan daripada masjid. Anak-anak tidak nyaman di masjid, orang tua tidak nyaman di masjid. Hadirin sekalian, mall buka 24 jam, hotel buka 24 jam, tapi masjid tidak buka 24 jam. 1 juta masjid ini harusnya menyumbang begitu banyak kebaikan bagi Indonesia. Baginda Nabi membangun 1 masjid, tapi kebaikannya tersebar di seluruh alam. Kenapa 1 juta masjid seakan-akan tidak memberikan kebaikan sama sekali? Masjid hari ini, amalan-amalan masjid tidak menjadi prioritas. Harusnya bukan fisik masjid, tapi amalannya. Hadirin sekalian, kami berkunjung ke perumahan Hakim Agung. Dulu masjidnya kecil, pengurusnya larangannya banyak. Dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang minum di masjid, dilarang ke WC, semuanya banyak betul. Akhirnya masjidnya sepi, dan kemudian pengurusnya mati. Ganti pengurus Pak Paujan, berubah cakrawalanya, bagaimana menjadikan masjid menjadi tempat menyenangkan. Alhamdulillah sekarang Grab datang ke masjid. Walaupun tadi tidak sholat, hanya ke WC dibiarkan, tapi lama-kelamaan Grab pun sholat di sana. Disediakan makanan di sana, disediakan es krim untuk anak-anak di sana. Subhanallah, hari ini masjidnya 4 lantai. Jamaahnya penuh tumpah ruah. Setiap Jumat disediakan ribuan kotak makan-makan. Singa ganas saja dari hutan kalau dikasih makan, hari-hari dikasih makan, lama-lama jinak itu singa. Kenapa umat hari ini tidak jinak ke masjid? Saya tanya kepada anak-anak muda yang di terminal, kenapa kalian tidak ke masjid? Mereka katakan, Pak, kami bukan nggak mau ke masjid, kami ke masjid malas. Di masjid sombong-sombong, Pak. Imam masjidnya sombong, jamaahnya sombong, pengurus masjidnya sombong, nggak ada senyum di masjid. Kalau di terminal ini, Pak, kami 1 gelas kopi bisa sama-sama. Kami bertegur sapa, saling senyum di sini, Pak. Enak. Saya catat. Kami datang ke mall, kami tanya anak-anak ABG, kenapa kalian tidak datang ke masjid? Masjid panas, Pak. Di mall dingin. Di masjid tidak ada senyum. Di mall walaupun satpamnya nampak bengis, kumis tebal, tapi senyumnya manis. Kami tanya anak-anak yang kemudian nongkrong di PlayStation, kenapa kalian tidak ke masjid? Pak, kami di masjid sering dimarahi, Pak. Kami diusir di masjid, jadi kami lebih senang main PlayStation di sini. Di sini dikasih teh botol dingin, Pak. Hadirin sekalian, kami catat dan kita programkan agar kemudian terjawab bahwasanya masjid adalah rumah Allah, masjid menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi. Maka alhamdulillah preman-preman kita undang datang untuk makan ngopi di masjid. Mereka tidak sholat, kita biarkan. Hari kedua begitu, lama-kelamaan mereka nggak aneh hati, kemudian sholat. Lama-kelamaan kita ajak juga itikaf mereka, ajak mereka memikirkan agama, ajak mereka mengusahakan agama dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Hari ini anak-anak muda yang tadinya orang tuanya tidak lagi menganggap mereka sebagai anak, hari ini mereka ditanya terus sama orang tuanya. Kita minta anak-anak muda tampil ke depan. Mantan-mantan preman tadi dengan tatonya tampil ke depan membaca kitab. Mereka katakan, Pak, saya nggak bisa bahasa Arab. Enggak usah dibaca Arabnya, saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Udahlah, kamu baca yang kamu ngerti aja, bahasa Indonesia aja. Maka dia baca padilahnya sholat, bahaya meninggalkan sholat. Belum dibaca preman ini menangis, tato kiri, tato kanan, menangis. Orang tanya, Pak, kenapa kok disuruh preman yang baca? Nggak apa-apa, biarkan saja, daripada megang botol mendingan megang kita. Subhanallah, lama-kelamaan mereka memperbaiki bacaan Qur'annya. Kita minta mereka mengumandangkan azan, beda ketika mereka mengumandangkan azan. Hati kita teriris-iris kepada